Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang selektor ID dan kelas pada JavaScript. Sebagai bahan pembelajaran, saya sudah menyiapkan sebuah contoh kode seperti berikut. Mungkin saya scroll dulu untuk menampilkan ke teman-teman sekalian ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, selain merupakan tag HTML lengkap ya, di sini kalau kita lihat yang pertama judulnya menggunakan H1. Kemudian di sini ada keterangan contoh penggunaan selektor ID. Kemudian di sini ada sebuah tag H3 dengan elemen selamat datang para pelajar ya. Dan di sini ada atribut salam ya. ID ini nantinya bisa kita manipulasi isinya dengan menggunakan selektor ID ya. Tag H3 ini nantinya bisa kita manipulasi isinya berdasarkan atribut ID yang ada di sini. Nanti ID-nya ini kita gunakan sebagai selektor ya. Jadi nanti caranya mirip ketika kita belajar input prompt ya. Jadi nanti kita tangkap dulu misalnya inputan dari luar. Prompt ini yang masukkan nama Anda, kemudian kita modifikasi inputannya menjadi selamat datang nama kita. Kemudian kita seleksi ID salam tadi ya. Kemudian kita rubah nilainya menjadi ucapan ID sesuai dengan perubahan variabel yang kita lakukan di sini ya. Itu yang menggunakan ID. Kemudian berikutnya selain ID ya, kita bisa juga menggunakan kelas seperti ini ya. Nah, misalnya selamat belajar di Prodi ya, kemudian kita menggunakan span di sini ya. Dan di sini nama kelasnya adalah cprodi ya. Sehingga nanti kita bisa membuat inputan yang sama ya. Yang pertama kita get prodi, kita ambil inputan dari prompt juga, masukkan prodi Anda ya. Kemudian setelah itu ya, kita akan memodifikasi elemen HTML menggunakan kelas, yaitu dokumen get element by class name. Kalau ID nanti by ID ya. Uniknya untuk kelas itu nanti kita bisa memodifikasi lebih dari satu. Sedangkan ID itu nanti dalam satu dokumen HTML hanya diperbolehkan satu ID saja. Satu ID unik dalam satu dokumen HTML ya. Sedangkan dalam kelas ya diperbolehkan nanti ada dua kelas ya dengan nama yang sama dalam satu dokumen HTML. Bahkan tidak hanya dua, bisa juga banyak ya. Nah, untuk memanipulasinya kita nanti menyebutkan indeks dari kelasnya tersebut ya. Karena di sini nanti akan dibaca bahwa yang pertama nama kelasnya itu akan dibaca dengan indeks 0 ya. Kemudian yang kedua itu akan dibaca dengan indeks 1. Kemudian belakangnya nanti sama inner HTML, kemudian get prodi ini ya. Untuk memperjelas pemahaman teman-teman sekalian, kita coba jalankan programnya ya. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, di sini inputan nama yang pertama muncul ya. Kita isi misalnya nama saya seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, karena setelah itu ada inputan prompt lagi di sini ya, maka dia menampilkan inputan prompt lagi yaitu prodi, misalnya sistem informasi seperti ini ya. Setelah itu saya klik OK. Sebelumnya tampilannya seperti ini ya. Selamat datang para pelajar. Kemudian yang kedua itu menggunakan selektor kelas ya. Selamat belajar di prodi Anda, belajar menyenangkan di prodi tersebut ya. Ketika saya klik OK ya, maka di sini berubah ya, selamat datang Priyadi, kemudian selamat belajar di prodi sistem informasi, belajar menyenangkan di prodi sistem informasi ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Nah, untuk membuktikan bahwa ID dengan nama yang sama hanya bisa dipakai satu kali pada satu dokumen HTML, kita coba buat baris HTML berikutnya yang ber ID sama. Kemudian kita coba modifikasi di sini ya. Kita coba perlakukan seperti kelas ya. Di sini misalnya kita coba get element by ID, kita tambahkan indeks 0 dan indeks 1 ya. Apakah ini bisa berjalan dengan baik di program kita? Mari kita coba jalankan. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya. Kita isi Priyadi, kemudian sistem informasi seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, ini tidak bisa berjalan ya. Mencoba merubah elemen HTML dengan dua ID yang sama dalam satu dokumen HTML ya. Oke, kalau kita coba lihat ya di inspect elemen ini ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Pemanggilan ID seperti ini tidak bisa. Tapi sebenarnya ya, kalau kita tidak memanggil array-nya seperti di sini ya, misalnya langsung seperti ini ya. Kita coba rubah dua-duanya ya, kita coba jalankan. Sebenarnya salah satunya dieksekusi, tapi yang lainnya dianggap tidak ada ya. Nah, di sini misalnya kita isi Priyadi, kemudian sistem informasi. Nah, di sini
berhasil dirubah ya, cuma yang lainnya itu nanti tidak dieksekusi atau berikutnya dianggap tidak ada ID-nya ya, yang ini ya. Oke, itu contoh. Coba eksperimen ya, kita membuat ID dengan nama yang sama lebih dari satu pada satu dokumen HTML. Kemudian sebagai latihan silahkan modifikasi kode sebelumnya yang bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi ya, sehingga nanti bertambah satu baris tag HTML yang menerangkan prodinya ya. Tapi kalau belum dijalankan itu nanti prodinya keterangannya belum ada. Setelah kita isi ya, misalnya di sini kita isi Priyadi ya. Oke, kemudian di sini kita isi sistem informasi seperti ini ya, maka nanti di sini ikut berubah prodi sistem informasi. Begitu juga nanti pada baris-baris yang lainnya. Nah, jadi nanti silahkan berlatih agar tag elemen dengan kelas yang sama nanti berubah isinya menjadi sistem informasi. Demikian, terima kasih.